Pantas Vladimir Putin murka sampai tega jatuhkan hukuman mati pada tentara bayaran di Ukraina. Ternyata jumlah tentara bayaran di Ukraina 20.000 pasukan memiliki tugas ini. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sekitar 3.000 sukarelawan Inggris telah bertempur bersama tentara Ukraina dalam konflik dengan Rusia, kata seorang komandan tentara bayaran kepada Sky News. Diperkirakan 20.000 tentara bayaran asing saat ini bertempur di Ukraina. Orang-orang itu datang dari banyak negara, termasuk Georgia, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak lainnya. Surat kabar Inggris Sky News mewawancarai Mamuka Maumashvili, komandan unit tentara bayaran yang disebut Legion Georgia, mempertanyakan jumlah tentara bayaran Inggris yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah unit yang dibentuk oleh Maumashvili ketika konflik dengan separatis di Ukraina Timur pecah pada tahun 2014. Maumashvili mengatakan sekitar 80% tentara bayaran asing lulus tes bakat unit. Tapi Maumashvili hanya mempertahankan 1/10 prajurit karena dia ingin para prajurit di barisan menjadi yang paling berpengalaman. Lainnya dipindahkan ke unit tentara bayaran internasional. Maumashvili mengatakan ada sekitar 3.000 tentara bayaran Inggris yang bertempur di pihak tentara Ukraina. Sementara pemerintah Inggris tidak mengetahui angka resminya. Tidak jelas apakah pemerintah Ukraina memiliki statistik kebangsaan tentara bayaran asing, tetapi mengatakan bahwa para sukarelawan terutama berasal dari 8 negara, termasuk Inggris dan Kanada. Selain Inggris, Amerika Serikat adalah negara dengan sejumlah besar tentara bayaran yang berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina. Pada akhir bulan lalu, beberapa tentara bayaran Amerika kembali ke rumah berbicara tentang keganasan di zona perang. Lainnya mengatakan keinginan mereka untuk kembali berperang. Maumashvili mengatakan banyak tentara bayaran asing ditugaskan untuk membimbing dan melatih tentara Ukraina. Sementara itu, unit Legion Georgia dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang terlibat langsung dalam konfrontasi dengan pasukan Rusia. Setelah kematian mantan tentara Inggris Jordan Gately, opini publik Inggris beralih ke resiko yang dihadapi warganya saat berperang di Ukraina. Menurut keluarganya, Gately terkena peluru dan tewas dalam pertempuran di kota Severodonetsk, tempat pertempuran sempat terjadi. Pekan lalu, separatis pro-Rusia di Donetsk menghukum mati 2 warga negara Inggris, Aiden Ashley dan Shaun Pinner. Keduanya dituduh melakukan aksi terorisme, berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina sebagai tentara bayaran. Ashley dan Pinner mengatakan mereka termasuk dalam jajalan marinir Ukraina dan harus dianggap sebagai tentara profesional, harus dilindungi di bawah Konvensi Jenewa.
Balas dendam, Putin lancarkan serangan nuklir ke Ukraina, habisi para tentara pendukung dari Amerika hingga Inggris. Mengejutkan, baru daratkan nuklir di Belarusia, kini pemimpin Rusia dikabarkan bikin seluruh pasukan Ukraina tidak berdaya, bahkan dengan bantuan anak buah Amerika dan Inggris hingga negara anggota NATO yang lain pun harus jadi korban. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina sudah dekat. Moskow telah memicu kekhawatiran baru selama beberapa hari terakhir setelah mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Militer Putin juga baru saja menyelesaikan latihan dengan sistem rudal balistik antar benua (YARS). Dalam sebuah makalah penelitian untuk Chatham House, pakar Rusia dan Eurasia dari lembaga tersebut, Keir Giles, memperingatkan ada kemungkinan non-zero Putin dapat melakukan serangan nuklir ke negara musuh lain juga. Amerika Serikat bebas kerahkan 100 bom nuklir ke 5 negara Eropa. Mengapa Putin diprotes? Serangan nuklir dapat diperintahkan jika tidak ada lagi kemungkinan untuk mengklaim kemenangan konvensional dan serangan destruktif yang kuat di Ukraina. Dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan yang jelas, kata Giles. Giles menjelaskan bahwa senjata nuklir hanya akan memiliki sedikit kegunaan militer di tanah di Ukraina karena garis depan membentang ratusan mil, sehingga setiap serangan tidak hanya akan membunuh orang Ukraina, tapi juga akan menyirari tanah, membuatnya tidak dapat ditinggali oleh orang Rusia. Pakar itu melanjutkan, sebagai akibatnya serangan tidak mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan militer, melainkan respon balas dendam yang dimaksudkan hanya untuk menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di paparnya. Lembaga itu menambahkan bahwa hambatan yang mencegah Rusia meluncurkan senjata nuklir seperti risiko serangan balasan dan eskalasi nuklir lebih lanjut tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Putin tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dengan peringatan bahwa mereka menganggap Presiden Putin mampu membuat pilihan rasional berdasarkan penilaian objektif atas situasi dan Rusia. Kata lembaga tersebut dalam laporannya, dua alasan Putin ingin kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan Putin terobsesi atau delusi, atau dia tidak menerima gambaran yang jelas atau akurat dari orang di sekitarnya tentang peristiwa dunia dan kemajuan perangnya. Juga tidak mungkin masalah ini diperparah oleh kondisi kesehatan fisik atau mental Putin sendiri. Faktor seperti ini dapat berkontribusi pada indikator keterputusasaan yang semakin luas antara Putin dan kenyataan, imbuh laporan Chatham House. Giles menyarankan bahwa dalam upaya untuk mencegah Putin mempertimbangkan serangan nuklir, Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya tidak boleh membiarkan diri mereka